Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dari awal sampai akhir diskusi dakwah kita di dalam majelis kopi tahajud kita ini. Baik, alhamdulillah ya, setelah kemarin kita libur selama Hari Raya Idul Adha 1442 Hijrah dari tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13 ya, hari tasyrik. Kemarin ya, hari Jumat itu adalah hari tasyrik yang terakhir. Kita sekarang bisa kembali sambung majelis kopi tahajud kita ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita walaupun kemarin kita sempat istirahat selama beberapa hari karena kita berkhidmat di bulan Zulhijjah untuk memperingati Hari Raya Idul Adha ya. Kita ucapkan terima kasih kepada semua shahibul kurban yang sudah ikut berpartisipasi memberikan hewan kurbannya, mempercayakannya kepada kami di sini sehingga alhamdulillah bisa terlaksana semua kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pendistribusiannya. Baik ya, pagi hari ini kita singkat saja ya karena kita baru pertama kali mulai. Gambar ilustrasi sudah ada ya di hadapan kita, bisa dilihat di sana ya di papan tulis ya. Itu apa kira-kira gambar itu? Bisa diceritain coba Mas Arif yang dilihat di gambar itu. Masih kuburan ya ini. Kenapa? Karena ini masih edisi Zikrul Maut ya, edisi mengingat kematian. Kalau kemarin tuh ada pocong lagi galau gitu ya. Kalau sekarang itu pocong lagi ketakutan kayaknya ya, Bolang ya. Kenapa itu? Diapain itu? Udah malaikat mau ditusuk. Enggak, itu ada tulisannya itu ya. Diapain sama malaikat? Ditanya, betul ya. Ada 2 pertanyaan malaikat, yaitu apa pertanyaannya? Man rabbuka man nabiyuka. Jadi kan setelah kita dikubur dalam liang lahat, kemudian 7 langkah orang-orang yang menguburkan kita pergi, meninggalkan kuburan kita, maka akan datang 2 orang malaikat ya, yang akan bertanya 2 pertanyaan. Yaitu pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, kita akan bahas sekarang. Kelihatannya sepele ya. Sepele. Gampang nggak? Gampang kalau jawabnya sekarang. Ya kan? Kalau jawabnya sekarang gampang. Lang, siapa Tuhanmu? Allah. Tuh, cepat. Siapa nabimu? Muhammad. Masya Allah. Sekarang di dunia. Ya, mungkin gambarannya pertanyaan ki malaikat ki yang nggak lulus kuliah ya. Maksud pertanyaan anak TPA ditanyain sama saya yang S3 misalnya. Boleh sombong. Tapi ingat, surat Yasin 65 kita pernah bahas waktu itu ya. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya. Bahwa nanti akan ada hari di mana mulut akan dikunci. Nah, sekarang kalau mulutnya dikunci mau jawab pakai apa? Ya. Siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab. Ya kan? Nggak bisa jawab. Ya. Kemudian wa tukallimuna aidihim, tangan yang akan berbicara. Jadi tangan tiba-tiba bisa ngomong. Ya, wa tashhadu arjuluhum. Kemudian kaki kita menjadi saksi. Dulu di dunia ngapain aja kita kan ini. Ya. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian bimakanu yaksibun. Terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan di dunia. Ya. Jadi pertanyaan besok di alam kubur itu tidak sesederhana sekarang. Jangan bayangin sekarang, jangan merekayasa sekarang, alah gampang. Ya mati, sekarang seneng-seneng dulu, poya-poya, biarin maksiat, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah kenal agama, udah biarin foya-foya. Ya kenapa? Oh, pertanyaan malaikat di dalam kubur cuma gampang kok, cuma siapa Tuhanmu, siapa nabimu lah, itu anak TK aja bisa
bisa jawab. Ya, apalagi saya yang kuliah sampai S2, S3 gitu, yang pinter ini. Iya, sekarang di dunia. Besok di alam kubur ya mulutnya dikunci. Ya, nggak bisa ngomong. Yang ngomong itu tangannya, ya kakinya, perbuatannya selama di dunia. Amalan kita yang ngomong. Nah kira-kira kalau amalannya ngomong selama di dunia nggak pernah kenal sama Allah, durhaka sama agama, sama Nabi Muhammad juga nggak pernah boro-boro mau sholawat. Nabi Muhammad dihina aja dia diem aja. Ya. Kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan malaikat kayak gitu? Ya mustahil. Ya. Mustahil bisa jawab. Kenapa? Jauh dari Allah. Durhaka sama agama. Ya, agama Allah dibuat mainan, dilecehkan. Ya. Bahkan mohon maaf, bangga. Ya, saya ini anti syariat Islam kan begitu. Ya. Bangga gitu ya. Saya ini nggak suka sama ulama loh. Kayak gini gimana mau jawab pertanyaan malaikat yang gampang begitu? Ulama yang akan membimbing kita untuk bisa jawab pertanyaan dalam kubur malah kita benci coba. Ya. Jadi ada di sini yang benci sama ulama. Nggak boleh. Kita tidak boleh benci sama ulama siapapun, walaupun itu berbeda pendapat dengan kita. Ya. Walaupun itu tidak sama dengan kita. Ya, ya misalnya ya, kita kalau subuh kunut, ada ulama yang tidak boleh kunut, ya kita nggak boleh benci. Ya. Yang kita benci itu hanya ulama-ulama yang memperjualbelikan ayat demi kepentingan pribadinya. Ya, ini yang kita benci. Yang disebut dengan ulama busuk gitu ya. Tapi siapa orangnya itu kita tidak boleh. Ya. Kita hanya boleh menceritakan kriterianya, tapi kita tidak boleh siapa orangnya. Gitu ya. Kenapa? Karena seburuk-buruk manusia, ingat ya, kalau belum napas di ujung tenggorokan, kalau dia bertobat masih bisa diampuni sama Allah. Siapa tahu orang yang kita benci itu bertobat kepada Allah, kan begitu ya. Makanya kita tidak boleh benci orang, tapi kita benci sama kelakuannya. Ya, kita nggak suka sama perbuatannya boleh, tapi kita tidak boleh benci sama orangnya. Ya, misalnya saya nggak suka sama si Arif itu, nggak boleh. Yang kamu nggak suka dari Arif apa? Itulah Arif itu, ya nggak sopan. Kalau lewat di depan orang dia nggak pernah permisi, ya berarti jangan benci sama Arifnya. Ya, kamu harus bilang sama dia, wah saya nggak suka sama kamu karena kamu kalau lewat di depan orang tidak pernah bilang permisi begitu. Ya, jadi jangan benci orangnya, tapi ya silahkan ditegur apa yang menjadi kesalahannya, ya kekurangannya diperbaiki bersama ya. Nah ini ya makanya diskusi sederhana kita kali ini untuk mengawali majelis kopi tahajud kita tidak usah panjang-panjang dulu, yang jelas yang pasti. Ya, kalau kondisinya di alam kubur nanti yang berbicara itu adalah amalan kita selama di dunia, maka yang penting adalah sekarang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, mencintai agama Islam ini dengan sungguh-sungguh. Makanya pada pakai pin kan di sini kan ya tuh, pada pakai pin putih itu ya, nggak pakai nih. Tulisannya apa itu? Tunjukin Mas Arif ke kamera. Wah ini ya. ABJI, kampanye ABJI. Jadi kita sedang mengkampanyekan satu konsep namanya ABJI, aku bangga jadi Islam, Masya Allah. Jadi ini adalah satu kebanggaan yang harus sama-sama kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, selain gemar membaca sholawat, macam-macam boleh baca sholawat apapun lah gitu ya. Mau baca sholawat Jibril, mau baca sholawat Badar, mau baca apapun silahkan baca sholawat sesukanya, semaunya. Tapi yang terpenting ketika Nabi Muhammad SAW dihina sama orang kafir, kita tampil membela Nabi kita. Yang terpenting kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, itu yang terpenting ya. Nah ini, maka kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah ditanya man robbuka sama malaikat, siapa Tuhanmu? Kelihatan malaikat, ini mah nggak usah ditanya, udah bisa jawab nih kan ini. Kenapa? Dulu hidup di dunianya kan udah kelihatan, ya kan? Gambarannya, kalau orang yang akan mendapatkan nikmat kubur begitu masuk ke dalam kubur, ya kan sudah dikasih gambaran tentang surga.
Ya, kalau orang yang akan dapat siksa kubur, masuk kubur sudah dikasih gambaran tentang neraka. Ya, malaikat udah tahu. Wah, ini mah gampang ini, orang soleh ini. Ya. Mungkin ibaratnya tuh pertanyaannya itu cuma formalitas lah. Ya. Fulan, siapa Tuhanmu? Allah, malaikat, nabimu Muhammad. Udah lulus udah sana, udah selesai kan gitu ya. Tapi kalau tahu, wah ini penyakit datang ya, gemes gitu ya. Di dunia kurang ajar ya kan. Melecehkan agamanya, melecehkan syariat Allah gitu ya, membenci ulama gitu ya, Nabi Muhammad dihina dia diam aja gitu ya, kemudian suka kemungkaran ya, suka kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Begitu masuk dalam kubur, nah jawab, siapa Tuhanmu? Sodok siapa Tuhanmu? Nggak bisa ngomong gitu ya. Yang ngomong tahu-tahu tangannya sambil ambil minuman. Oh, Tuhannya dia berarti botol anggur kan gitu ya. Ya, tahu-tahu yang ini tangannya ngambil kartu judi kan ya, atau kartu remi kan gitu. Berarti Tuhannya dulu adalah main judi itu kan begitu ya. Nah, ini nggak bisa sembarangan ya. Makanya dua pertanyaan malaikat dalam kubur ini kelihatannya sepele gampang, sekali lagi ya. Kalau di dunia jawabnya, tapi kalau besok di alam kubur tidak semudah yang kita bayangkan. Baik ya, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan, dan sudah ada seperti biasanya ya, kopi tahajud di hadapan kita. Mari sama-sama kita nikmati ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah buat yang ngirim kopi. Dan alhamdulillah ya, semakin banyak yang perhatian. Kemarin baru datang lagi dari Temanggung, bahkan masih bijian kopinya, luar biasa. Ada lagi yang mengirimkan cilok ya dari Kang Erik Mualaf channel ya. Ada lagi yang ngirimin ini dalam perjalanan besok sampai bebek. Wah gitu ya, bebek apa sih? Bebek bakar hitam Madura gitu ya, dari Ko Agustan Bandung gitu ya. Luar biasa gitu. Ada lagi yang ngirim, mungkin besok kita pasangin ya, sisa ya yang rokok Arab itu ya, dari Pak Haji Muhammad Al-Banjari ini ya, luar biasa ini ya, untuk inventaris majelis kopi tahajud ya. Mudah-mudahan apapun yang disumbangkan untuk kegiatan majelis kopi tahajud kita mendapatkan keberkahan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah al haqqum mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.